Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Medi Fauzi Ridwan SMP MM, yang tercinta teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 6 dengan anggota Deni Irwanto, Lulu Muzayana, Irfaningsih, Bodicatur Latifah, dan Mugiwati akan memaparkan tugas sosiologi industri dengan judul organisasi dan kelompok. Pengertian dari organisasi yaitu suatu kesatuan keseluruhan yang terorganisasi yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem. Kas dan Rosenschwick memandang organisasi industri sebagai sistem sosio-teknikal, artinya sistem yang memiliki aspek-aspek sosial dan teknikal. Kelompok menurut Robin tahun 1988, kelompok terdiri dari dua atau lebih orang yang saling mempengaruhi dan saling tergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu. Pembagian kelompok kerja. Kelompok formal. Kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas, dan kelompok formal perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan oleh dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lulu. Yang selanjutnya kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak ditetapkan struktur secara formal atau tidak ditentukan secara organisasional. Kelompok ini terbentuk secara alamiah di dalam lingkungan kerja sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Contoh, 3 atau lebih karyawan dari departemen yang berbeda-beda secara teratur makan siang atau minum kopi bersama, atau beberapa karyawan yang memiliki minat yang sama dalam hal sepak bola mengadakan futsal rutin tiap minggu. Tahap pembentukan kelompok. Yang pertama, tahap membentuk atau forming stage. Forming merupakan tahap awal dalam pembentukan kelompok. Dalam tahap ini, anggota masih belum memahami satu sama lain, belum terbentuknya kepercayaan antara kelompok, dan belum memahami jelas tujuan kelompok dan perannya di dalam kelompok. Maka dari itu, dalam tahap awal ini dilakukan pengenalan. Tahap ini akan berpikir ketika para anggota sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua, tahap meributkan atau storming stage. Tahap ini ditandai dengan adanya konflik di dalam kelompok. Adanya kecenderungan individualitas pada anggota untuk menonjolkan dirinya dan saling mendominasi menyebabkan konflik yang mengacu pada siapa yang akan mengendalikan kelompok. Apabila tahap ini selesai, maka akan terbentuk hierarki kepemimpinan yang jelas. Namun jika tahap ini tidak selesai, maka akan mengalami kegagalan. Yang ketiga, tahap menyusun norma atau norming stage. Tahap ini ditandai dengan adanya perkembangan hubungan yang semakin erat antar anggotanya sehingga tercipta kekompakan dalam kelompok, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Mereka bisa menghargai satu sama lain dan mulai berpikir sebagai kita daripada saya. Yang keempat, tahap mengerjakan atau performing. Dalam tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan dan pertumbuhan atau refinement and growth dalam kelompok ini sehingga kelompok akan bertumbuh. Para anggotanya sudah memahami satu sama lain dan memahami tugas-tugasnya sehingga para anggota bisa mengerjakan tugas-tugasnya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Edi. Selanjutnya tahapan membubarkan atau adjusting stage. Dalam tahap ini, kelompok membubarkan diri karena tujuan kelompok sudah terpenuhi. Beberapa anggota ada kelompok yang bersenang-senang atas pencapaian kelompoknya. Ada juga yang bersedih karena harus berpisah. Perilaku kelompok. Kondisi eksternal kelompok. A. Struktur organisasi. Strategi organisasi ditentukan oleh manajemen tingkat puncak dan seringkali juga ditetapkan bersama-sama dengan manajemen tingkat menengah. Strategi merumuskan sasaran yang hendak dicapai organisasi dan cara-cara mencapai sasaran tersebut. Strategi yang ditetapkan organisasi mempengaruhi perilaku kelompok yang ada dalam organisasi tersebut. Kelompok akan berperilaku sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh organisasi. B. Struktur wewenang. Struktur memiliki struktur wewenang yang menentukan
kepada siapa seseorang melapor, siapa yang membuat keputusan, dan bagaimana wewenang diberikan kepada kelompok dalam mengambil suatu keputusan. Struktur ini menentukan di mana posisi suatu kelompok tertentu dalam hierarki organisasi. Pimpinan kelompok yang formal dari kelompok dan berhubungan formal di antara kelompok. Selanjutnya ada C, peraturan. Organisasi menciptakan peraturan, prosedur, kebijaksanaan, dan berbagai bentuk peraturan lainnya yang menentukan standar perilaku dan pekerja. Keleluasaan dan kebebasan dari kelompok untuk menentukan standar perilaku sangat dibatasi. Semakin banyak peraturan formal yang ditetapkan organisasi pada semua pekerjaan, maka perilaku kelompok akan semakin konsisten dan dapat diramalkan. D. Sumber daya organisasi. Organisasi ada yang skala usahanya besar dan ada pula skala usaha yang kecil. Organisasi yang berskala besar tentu sumber-sumber yang dimiliki juga besar. Pekerja akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang canggih untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan organisasi yang relatif kecil akan dilengkapi pekerjaan dengan peralatan yang sederhana untuk menyelesaikan tugasnya. Besaran atau kecilnya sumber daya yang lainnya yang diberikan organisasi kepada kelompok akan mempengaruhi perilaku dan prestasi kelompok. Proses seleksi. Kriteria dalam proses seleksi tenaga kerja dan menentukan tenaga kerja yang akan diterima dan merupakan kelompok kerja dalam organisasi. Proses seleksi menjadi faktor penting dalam penyaringan orang-orang yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan tugas dalam suatu organisasi. Kualitas dari calon pekerja tersebut nantinya akan menjadi kelompok tugas, sangat menentukan perilaku dan prestasi kelompok tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Irman. Evaluasi kinerja dan penghargaan. Kelompok merupakan bagian dari sistem organisasi di mana perilaku kelompok akan dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dalam menilai prestasi kelompok yang ada dalam organisasi dan bagaimana sistem imbalan yang diterapkan terhadap kelompok-kelompok yang ada dalam organisasi. Adanya sistem imbalan yang kaitannya dengan prestasi dari kelompok kerja akan mempengaruhi perilaku kelompok tersebut. G. Budaya organisasi. Organisasi pada umumnya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis yang menentukan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan para pekerja. Sementara organisasi tertentu memiliki subkultur yang berlaku pada kelompok tertentu yang merupakan pelengkap atau modifikasi standar perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kultur organisasi dan subkultur tersebut akan menentukan perilaku kelompok dalam organisasi tersebut. Sumber daya anggota kelompok. Ada dua sumber daya yang berperan sangat penting pada anggota individu, yaitu kemampuan dan karakteristik kepribadian. Yang pertama, kemampuan. Ada hubungan antara kemampuan intelektual atau pengetahuan dan keterampilan dengan relevansi terhadap tugas terhadap kinerja kelompok. Yang kedua, karakteristik kepribadian. Ada hubungan antara karakteristik kepribadian yang positif dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan kekohersifan kelompok. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Latifah. Yang selanjutnya, struktur kelompok. Struktur kelompok di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, peran, norma, status, besaran, dan keragaman. Tugas kelompok. Tugas kelompok dibagi menjadi 2, tugas rumit, yang kedua tugas rutin. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelemahan dan kelebihan. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok umumnya memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mencapai solusi. Pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Jika para anggotanya memiliki kemampuan yang tidak mumpuni, maka keseluruhan kelompok jadi kurang efektif. Keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Dalam keputusan kelompok, tanggung jawab tiap individu akan terdilusi. Tidak seperti keputusan individu yang sudah jelas siapa penanggung jawab atas hasil akhir. Yang kedua, kelebihan pengambilan keputusan kelompok. Dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Mereka menawarkan keanekaragaman pandangan yang lebih luas. Hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, interacting group.
Pada anggota saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Tetapi kelompok yang berinteraksi seringkali mementingkan diri sendiri untuk menekan para anggota untuk mengarah pada kepatuhan opini. Yang kedua, brainstorming. Seluruh proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa dan seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif tersebut. Teknik ini dapat mengatasi tekanan atas kepatuhan yang mengurangi kreativitas. Dalam sesi brainstorming, pada umumnya lusinan orang duduk mengelilingi meja. Kemudian pemimpin kelompok memaparkan permasalahan hingga seluruh partisipan memahaminya. Partisipan bebas mengungkapkan sebanyak mungkin alternatif sampai waktu yang ditentukan, dan tidak boleh ada kritikan untuk mendorong anggota berpikir out of the box. Semua gagasan tersebut akan ditampung dalam pembahasan dan dianalisis selanjutnya. Yang ketiga, nominal group technique. Suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana seluruh anggota kelompok hadir dalam pertemuan tetapi mereka bekerja secara independen. Sekian paparan yang kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.